Salam, selamat malam saya ucapkan kepada jemaat yang mengikuti ibadah doa kita pada malam ini. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan memungkinkan kita boleh bertemu sekali lagi dalam siaran doa kita pada malam ini. Dengan kesempatan ini juga saya mengucapkan selamat Hari Gawai kepada kita semua. Doa dan harapan saya agar Tuhan sentiasa memelihara dan memberkati kita semua dimanapun Anda berada. Saya percaya belas kasihan Tuhan, favor Tuhan ada di atas kamu. Malam ini sebelum kita berdoa bersama-sama, saya membawa kita melihat dalam Injil Matius 13 ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-46. Tulis besar di atas ialah perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang peladang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Dari nas ataupun teks firman Tuhan yang telah kita baca bersama malam ini, saya menarik satu tema, yaitu perumpamaan tentang kerajaan surga. Ada dua cara untuk mengumpamakan tentang kerajaan surga. Yang pertama yaitu peladang yang temukan harta yang terpendam di ladang. Itu yang pertama, yaitu peladang yang temukan harta yang terpendam di ladang. Yang kedua, pedagang yang mencari harta, pedagang yang mencari mutiara yang indah dan ditemukannya, dalam ayat yang ke-45 hingga 46a. Peladang yang temukan harta yang terpendam di ladang. Dalam masyarakat Yahudi, orang Yahudi yang takut barangnya dicuri, seringkali menyembunyikan emas dan peraknya di ladang, dan hanya dia saja yang tahu tempat harta itu disembunyikan. Tiba-tiba ia meninggal, maka harta itu terpendam berabad-abad. Apabila ladang itu disewakan kepada peladang yang lain, suatu dia sedang membajak, tiba-tiba dia terjumpa harta terpendam. Sebab sukacitanya, ia pergi menjual seluruh miliknya supaya dapat membeli ladang tersebut, termasuk harta yang terpendam di ladang itu. Itu orang Yahudi pada masa Tuhan Yesus, kehidupan mereka. Jika seorang itu takut barang dia dicuri, maka dia menanam emas, perak dan barang yang berharga itu di ladang itu, saudara. Jadi sesudah dia menanam, hanya dia satu saja yang tahu. Bayangkan bila dia meninggal,
Jadi harta yang terpendam di ladang tersebut ditanam berabad-abad. Nah, apabila ladang itu disewa kepada orang lain, waktu peladang yang menyewa ladang itu sedang membaca, tiba-tiba dia tertemu harta yang terpendam, dan dia pendamkan lagi, lalu dia balik dengan sukacita menjual seluruh miliknya untuk mendapatkan ladang dan harta yang terpendam. Itu yang dimaksudkan Tuhan. Nah, yang kedua, kita melihat yang kedua adalah pedagang yang mencari mutiara yang indah dan ditemukannya. Tuhan Yesus juga bercerita tentang seorang pedagang mencari mutiara yang indah. Nah, pada zaman Yesus, mutiara sangat dihargai orang. Harga sebuah mutiara bergantung pada bentuknya, ukurannya, dan warnanya. Sebiji mutiara nilainya mencecah jutaan ringgit. Orang Yahudi dapat membayangkan bahwa seorang pedagang sangat tertarik kepada sebuah mutiara yang berharga yang ditemukannya dengan sukacita, yang menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Nah, di sini juga Tuhan Yesus menceritakan ada saudagar ataupun pedagang yang sedang mencari mutiara yang berharga. Jadi jika dia temukan mutiara yang berharga itu, maka dia dengan juga bersukacita menjual seluruh miliknya dan mendapatkan mutiara yang dia ingini. Nah, kalau kita melihat di sini, baik harta yang terpendam yang ditemukan oleh si peladang maupun mutiara yang indah yang ditemukan oleh pedagang tersebut, kedua cerita ini adalah gambaran, adalah perumpamaan tentang kerajaan surga yang telah Tuhan Yesus nyatakan kepada kita sebentar tadi. Nah, kalau kita masih ingat tentang khotbah ibadah doa kita mungkin 2 minggu yang lepas, itu tentang dua bersaudara, Marta dan Maria. Kalau kita melihat di situ, Yesus dan murid mereka ada di Betania, di kampung Marta dan Maria. Nah, waktu mereka ada di situ, keluarga ini mengundang Yesus, dan disebutkan di dalam kisah singkat di situ, Maria duduk di kaki Yesus mendengar firman Tuhan, dan Marta melayani Yesus dan murid, maksudnya menyedia makanan. Jadi Marta datang kepada Yesus, memberitahu kepada Yesus agar Maria menolong dia memasak. Tetapi Yesus berkata kepada Marta, Marta, kata dia, engkau khawatir dengan banyak perkara. Hanya satu yang baik, hanya satu yang bernilai, yaitu Maria memilih bagian yang terbaik. Jadi di sini kita melihat bahwa Maria memilih untuk mendengar Injil. Maria memilih untuk mendengar firman
Yesus berkata Injil itu, firman itu adalah bagian yang terbaik, yang berharga. Nah, kalau kita ingat juga dalam satu kisah juga waktu Tuhan pergi ke Yeriko, kalau kita melihat Lukas 19, waktu Tuhan masuk ke kota Yeriko, waktu Zakheus pemungut cukai melihat orang banyak, dia ingin juga untuk mengetahui orang apakah Yesus itu. Kalau kita melihat di mana dia naik satu pokok, bila Yesus lalu, Yesus berkata, engkau turun Zakheus, hari ini aku menumpang di rumahmu. Jadi dengan singkat berkata, waktu Yesus sedang menjamu selera satu meja dengan Tuhan Yesus dan murid-murid, saya percaya Yesus pun memberitahu Injil, memberitahu firman seperti dia memberitahu kepada Maria. Jadi waktu Zakheus mendengar Tuhan Yesus, dia bangkit, dia berkata, setengah dari hartaku, setengah dari kekayaanku, aku beri kepada orang miskin. Jadi Yesus berkata, kalau kita melihat ayat ke-9, Lukas 19 ayat 9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Jadi kita melihat, saudara, bahwa waktu Zakheus mendengar firman Tuhan, waktu dia makan semeja dengan Tuhan Yesus, dia bangkit, tiba-tiba dia bangkit. Dia kata, setengah dari apa yang menjadi milikku, hartaku, ku beri kepada orang miskin. Zakheus tahu betapa mahalnya keselamatan itu. Yesus tahu betapa berharganya Injil itu, saudara. Nah, penutup di sini. Dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara, itulah Yesus, saudara. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi firman itu adalah Yesus, firman itu adalah Injil. Jadi baik harta yang terpendam maupun mutiara yang indah menggambarkan firman Tuhan, menggambarkan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan Juru Selamat kita. Firman Tuhan berkata kepada kita, kalau kita melihat dalam 1 Petrus 1 ayat 19, memberitahu, kalau kita 18 dan 19 di situ, kamu ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, bukan dengan perak, bukan dengan emas, ayat 19, tetapi dengan darah yang berharga, yaitu darah Yesus Kristus. Bayangkan, saudara, kita telah ditebus dari dosa kita. Kita telah dibayar dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Dari Yesus itu sangat bernilai. Yesus itu sangat berharga. Yesus itu karena dia barang yang bernilai, karena dia barang yang berharga. Oh, kita simpan baik-baik. Kita melihat tadi, karena peladang ini dia temukan harta yang bernilai yang ditanam di tanah. Juga pedagang, dia temukan mutiara, oh dia jual seluruh miliknya untuk mendapatkan barang yang bernilai. Jadi di sini mengingatkan kita, saudara, segalanya kita serah, hati kita, pikiran, seluruh hidup kita serah untuk Tuhan. Jadi inilah firman Tuhan pada malam ini.
sebelum kita menutup, mari kita doa bersama. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengar pada malam ini. Kami berdoa ya Tuhan agar kami sebagai orang yang percaya Yesus telah membeli kami, Yesus telah menebus kami, telah menyelamatkan kami dengan darah yang mahal. Jadi kami berdoa agar kami terus meletakkan Yesus di dalam pusat kehidupan kami. Yesus saja yang telah Yesus saja yang telah menyelamatkan kami. Yesus yang telah mengubah hidup kami. Yesus yang segalanya bagi kami. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan Yesus. Bapa, malam ini hamba-Mu doa untuk seluruh jamaat di community dimanapun mereka berada. Tuhan lindung, Tuhan menjaga mereka. Dalam situasi PKP ini, kami tinggal di rumah dan beberapa orang bertugas di mana saja pun kami berada. Kami mohon agar darah Yesus bungkus kami, jauhkan kami dari kuasa kegelapan, jauhkan kami dari COVID-19. Juga kami doakan bagi mereka yang bertugas di baris depan untuk membenteras COVID ini, baik polis, bomba, dokter, nas, paramedik. Kami serah mereka kepada Tuhan. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi mereka. Tuhan bungkus mereka dengan darah. Mungkin ada yang tertekan, ada yang khawatir, takut. Kami berdoa supaya Tuhan yang memberi keberanian bagi mereka, beri sukacita, beri damai sejahtera bagi mereka. Kami juga doa Tuhan, jika ada jamaat yang sakit saat ini, dimanapun letak penyakit mereka, hamba doa agar bilur-Mu yang tertumpah di kayu salib sembuhkan mereka. Yang punya beban, masalah, Kau bebas, Engkau lepaskan mereka. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah doa kita sampai di sini. Tuhan memberkati kita. Sekian, terima kasih.